Ini Matic 2010. Jadi keluhannya itu Maticnya nyentak pada saat masuk gigi R dan pada saat dibawa jalan. Kalau sudah masuk D, kita bawa jalan itu terasa berat sekali. Kita coba masukkan gigi R ya. Bismillah. Nah, terasa ya. Begitu masuk gigi R, terdapat hentakan keduk seperti itu. Oke, ini kita tes jalan ya teman-teman. Tuh Avanza-nya. Nah, saya coba perpindahannya ya. Kalau tadi tidak ada perpindahan sama sekali. Sekarang gigi 1. Nah, ini gigi 2 ya teman-teman. Sudah mau pindah giginya. Nah, ini gigi 3. Nah, jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perpungan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Avanza ya teman-teman. Ini tahun 2010, untuk Matic, untuk unitnya Matic. Nah, ini keluhannya pada saat R itu terdapat nyentak di bagian Maticnya, seperti hentakan cedek seperti itu. Ini kita mau coba dulu periksa untuk unitnya, kita coba tes dulu. Nah, ini kita cek ya teman-teman, tuh mobilnya. Ini Matic 2010. Kita coba tes hidupkan. Bismillah. Nah, di sini pada saat kita on kontak, ini belum kita hidupkan ya, tapi lampu D-nya kedip-kedip seperti ini teman-teman. Nah, ini kita coba starter dulu, kita coba hidupkan. Ini karena datangnya sudah 4 hari yang lalu. Ini kita panasin dulu mesinnya, kita biarkan dulu, nanti setelah itu kita tes coba untuk masukkan giginya ya. Nah, kalau RPM tinggi seperti ini kita tidak bisa masukkan, nanti takutnya sentakan terlalu besar. Kita coba panasin dulu. Nah, ini teman-teman, untuk mesinnya sudah lumayan lama kita panaskan ya. Ini karena deteksinya lampu D-nya kedip, kita coba akan scanner dulu untuk deteksinya apa ya. Jadi keluhannya itu Maticnya nyentak pada saat masuk gigi R dan pada saat dibawa jalan. Kalau sudah masuk D, kita bawa jalan itu terasa berat sekali untuk tarikannya. Jadi kita tes jalan seperti apa ya. Nah, ini kita coba scanner, kita mau cek dulu DTC ya. Kita masuk ke menunya, ke automatic, kita cek DTC ya. Nah, DTC nya di sini P1730, yaitu baterai power supply abnormality. Nah, jadi untuk DTC nya seperti itu. Ini kemungkinan ada gangguan di bagian supply-nya ya, atau power supply yang mengarah ke Matic. Ini kita belum tahu untuk penyebabnya ya. Ini kita mau cari tahu dulu, kita mau tes jalan dulu teman-teman. Untuk keluarnya seperti apa. R nyentak. Kita coba masukkan gigi R ya. Bismillah. Nah, terasa ya. Begitu masuk gigi R, terdapat hentakan keduk seperti itu. Kita posisikan ke N, kita masukkan ke posisi D. Posisi D tidak terlalu sentak ya. Ini kita masukkan lagi ke N, kita masukkan ke gigi R. Nah, ternyata pada saat masuk gigi R terdapat sentak seperti itu, tapi tidak ada delay ya. Begitu masuk dia langsung masuk, tapi tidak ada delay, dia langsung sentak. Ini kita mau coba tes jalan dulu teman-teman. Kita lanjut dulu. Nah, ini teman-teman, kita mau tes jalan. Ini ada sedikit tanjakan ya di bagian depan, ini ada tanjakan sedikit. Kita jalankan posisinya ke posisi D ya. Kita buat ke posisi D. Posisi D. Ini kita gas, dia tidak apa ya teman-teman, tidak sanggup untuk naik ya. Nah,
sangat berat sekali saat naik nih, sangat berat sekali naiknya. Masuk D tidak terlalu setak ya, tapi tidak bertenaga. Nah, susah sekali untuk kita jalankan pada saat gigi D. Coba lagi tes. Nah, berat sekali ya teman-teman, sangat berat sekali tarikannya. Jadi sepertinya giginya ngelok. Jadi keluhannya masuk air nyentak dan juga itu giginya tidak bisa pindah. Kita coba dulu cek teman-teman ya bengkel. Nah, karena DTC nya itu P1730 yaitu baterai power supply normality. Kita mau coba cek data stripnya ya teman-teman. Kita pilih semua, kita pilih, kita cek satu persatu ya untuk mencari penyebab masalah mobil Avanza ini. Nah, di sini teman-teman terlihat ya untuk voltase baterainya. Seharusnya pada saat hidup mesin dia angkanya harus mencapai di 14 atau di 13 lebih pada saat kita hidupkan mesin. Di sini baterai voltasenya hanya 12,5. Nah, itu. Ini kita coba hidupkan lampu dan juga hidupkan AC ya. Tapi mobil ini masih tetap bisa di starter karena masih di atas 10 ya, di atas 10 voltase. Jadi kalau sudah di bawah 10 voltase misalnya 9 itu tidak bisa starter lagi untuk mesinnya. Jadi kalau di atas 10 masih bisa di starter. Ini untuk baterainya masih bisa menyimpan arus dan juga masih bisa kuat untuk menstarter. Tapi untuk voltasenya itu menjadi seperti ini, berkurang. Baterai voltase 12,4 ya teman-teman. Ini coba kita matikan mesin ya. Jadi seharusnya pada saat hidup mesin kita starter itu harusnya di 13 lebih. Kita coba on ya teman-teman. Nah, dia hanya pada saat mesin mati di situ 11,7. Ini posisi netral, lampu dia tetap kedip. Nah, baterai voltasenya di 11,5 ya. Kita coba starter. Nah, pada saat kita starter voltasenya hanya 12,5 atau 12,6. Jadi untuk DTC tadi yaitu mengarah ke power supply, kita mau cek dulu di bagian ground atau baterai atau juga dinamo cas, bisa juga kita cek di bagian. Tapi untuk permasalahan lampu di kedip ini dan juga giginya ngelok, kita mau cari dulu penyebabnya apa. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini kita coba hapus dulu untuk DTC nya ya. Kita hapus DTC nya dulu, kita coba clearkan ya. DTC seperti tadi ya. Kita coba push. Di sini tertulis default code is successful. Kita coba kembali lagi ke red bull kodenya. Nah, ternyata tidak bisa dihapus ya teman-teman untuk DTC nya. Kita cari dulu permasalahannya apa. Kita mau coba periksa. Kita mau periksa dulu di bagian-bagian yang paling mudah ya, seperti relay, sekring dan yang lain-lainnya. Nanti kalau sudah aman semua di bagian situ, kita bisa cari permasalahan yang berat-berat. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk DTC P1730 tadi ya teman-teman, ini kita mau periksa dulu di bagian arus supply-nya, yaitu kita cek di bagian relaynya ya teman-teman, atau diagramnya. Di sini diagramnya kita cek. Ini dari baterai masuk ke kunci kontak seperti ini. Di sini ada AT. Nah, ini AT ya untuk matic yang langsung masuk ke sekring 7,5 ampere, lalu masuk lagi ke relay. Nah, seperti ini ya. Di sini juga
dapat screen ya satu, dan yang dari sini diagramnya kita baca tes masuk ke ECW yaitu 10 ampere yang langsung masuk ke bagian ini ya, ini jalurnya masuk ke atas lalu kemari ya, ke bagian ini kita telusuri terus masuk dia ke bagian alternator ya teman-teman, ini nomor cas atau alternator. Jadi kita cek dulu di bagian screennya. Nah, kita coba periksa dulu ya. Oke, kita coba lanjut pemeriksaannya. Kita cek di bagian screen-screennya ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Ini kita cek screennya di bagian depan ya, screen box sini. Nah, di situ tadi tertulis di bagian screen diagramnya ya, sini kita di sini ada backup ya 10 ampere, backup 10 ampere dan juga FO clamp, dan ini di sini ada ECW 10 ampere. Ini kita coba cek dulu yang ECW ya. Jadi kita hitung dari sini untuk relay klakson yang ini MGC atasnya, lalu kita hitung 1 2 3 ECW itu yang 3 yaitu 10 ampere, di sebelah 15 ampere ya. Nanti kita ini 1 2 3 berarti yang 10 ampere ini. Kita coba lepas ya. Nah, ini terlihat putus ya teman-teman screennya. Nah, putus. Screennya putus. Ini coba kita ganti dulu. Kita pakai pinjaman ya, karena di sini tidak ada. Oh, ada ini spare partnya di sini 10 ampere. Kondisi ternyata putus juga spare partnya. Nah, ini juga putus juga ya. Jadi ini untuk spare part yang di sini teman-teman ternyata sudah sering putus ya screennya. Ini putus spare partnya satu, ini ketiga-tiganya sudah putus nih. Nah, ini ketiga-tiganya sudah putus. Nah, ini sepertinya sudah sering putus ini, tapi tidak dibicarakan ke kita ya, tidak dibicarakan ke kita kenapa dia bisa. Ternyata disambung ya teman-teman, di bawah itu menggunakan kabel seperti ini. Nah, disambung ya kabel ya, terlihat ya teman-teman, tuh ada kabel atau sebangsa apa putusan atau serabut kabel ya. Kita coba keluarkan dulu ya. Nah, ini ya, kita ambil dulu tuh serabutnya ini serabut kabel teman-teman, diganjalkan di spring ya. Kita coba cabut lagi. Nah, ini serabut untuk mengganjal spring agar awet, tidak putus-putus. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman seperti ini, berarti tidak menyelesaikan masalah. Kalau misalnya spring kita pasang lalu kita bawa beberapa kilo lalu putus lagi, berarti ada masalah di bagian wiringnya atau di bagian perkabelannya atau juga bagian mekanikalnya. Jadi kita harus cari dulu penyebabnya teman-teman. Nah, kita coba pasangkan dulu pakai spring baru, lalu kita tes lagi menggunakan data streamnya, kita cek. Oke, kita lanjut. Nah, untuk screennya sudah kita ganti ya teman-teman. Kita coba tes lagi, kita baca data streamnya ya, kita scan seperti tadi, kita hapus dulu apakah bisa hilang. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita scanner dia bisa hilang dan bisa normal, nah nanti takutnya terjadi putus lagi, jadi kita akan cari tahu masalahnya. Oke, yang jelas
untuk permasalahannya kemarin mungkin putus-putus terus untuk screennya. Nah itulah yang harus kita cari permasalahannya, kenapa screennya bisa selalu putus di bagian screen ECU-nya ya teman-teman, ECU B yang untuk ke matic. Nah di sini pada saat kita on kontak, setelah kita ganti screennya, itu lampu D-nya sudah tidak kedip-kedip seperti tadi. Nih sudah tidak kedip-kedip begitu kita on kontak. Nah matikan ya, kita on kontak. Jadi pada saat kita on kontak lampunya langsung D nya langsung kedip. Ini sudah tidak kedip lagi. Ini kita mau cek di DC nya lagi, kita lihat. Ini kita masuk ke sistem AT nya, kita cek di TC. Nah di TC sudah tidak ada teman-teman. Kalau tadi di TC nya P1730 yaitu power supply abnormality ya. Ini kita coba dulu hapus dulu, siapa tahu masih melekat. Oke, sudah kita hapus, kita cek lagi di sini. Ini kodenya sudah tidak ada. Kita masuk ke read data stream, kita cek baterai voltasenya ya teman-teman, seperti tadi. Ini kita coba cek dulu, kita pilih semua ya, pilih semua. Oke. Nah di sini voltase pada saat mati mesin 11,5 ya teman-teman, 11,5. Kita coba starter mesinnya. Nah pada saat kita starter mesinnya, di situ nilainya sudah naik ya di 13,3. Kalau tadi di 12,2 ya, di sini sekarang sudah 13,2. Jadi untuk voltase baterainya sudah naik seperti ini. Nah jadi permasalahan kenapa selalu putus itu nanti kita cari tahu. Ini kita coba tes maticnya seperti tadi, apakah sudah hilang penyebabnya. Lampu D sudah tidak aktif. Ini posisi di N, kita masukkan ke R. Pada saat kita masukkan ke R tadi nyentak ya teman-teman. Ini kita coba. Nah pada saat kita masukkan R sudah normal, tidak ada sentakan. Kita masukkan ke gigi D, masuk D juga normal, tidak ada hentakan. Kita masukkan ke posisi R, posisi R tidak ada hentakan, sudah tidak ada hentakan untuk mobilnya. Jadi ini kita mau tes jalan, karena tadi posisi D itu ngelok di gigi 3. Ini kita coba tes jalan ya teman-teman. Sini voltasenya sudah 13 ya, 13,4. Jadi kita mau coba tes jalan dulu, kita keluarkan dari bengkel ya. Oke, ini kita tes jalan ya teman-teman, tuh Avanza-nya. Nah sekarang ini begitu kita masukkan D, kita lepas gas itu langsung nyut. Jadi artinya begitu kita masuk D, dia dari mulai gigi 1. Gigi 1 kalau kita masukkan ke D, dia mulai dari gigi 1, 2, 3 dan 4 akan seperti itu untuk perpindahannya. Jadi pada saat tadi kita sebelum kita periksa di bagian screennya itu dia langsung masuk ngelok ke gigi 3. Itu yang membuat tenaga tidak ada sama sekali. Ini kita coba masuk D lagi, kita coba tes jalan. Nah ini langsung mau jalan ya teman-teman, tarikannya sudah normal. Nah coba perpindahannya ya, kalau tadi tidak ada perpindahan sama sekali. Sekarang gigi 1, nah ini gigi 2 ya teman-teman, sudah mau pindah giginya. Nah ini gigi 3. Nah jadi seharusnya untuk matic yang AT itu ada perpindahan gigi pada saat kita akselerasi, pada saat kita bawa jalan. Dia gigi 1, 2, 3 dan 4 itu harus ada perpindahannya. Dan begitu kita gigi 3, begitu kita injak pedal gas dalam, dia akan responsif turun. Nah itulah matic yang normal. Jadi ini sudah bisa normal. Cuman permasalahannya sekarang kenapa screen itu selalu putus
sampai di situ ada 3 sekring. Tadi kita cek ya, kita lihat ada 3 sekring. Di bagian spare part di sekring juga sudah dipakai dan terjadi putus. Itu kita akan cari tahu nanti dulu. Jadi sekarang ini permasalahannya di bagian sekring yang mengalami putus ya teman-teman. Jadi tidak bisa pindah gigi, dia ngelok di gigi 3. Jadi permasalahannya di bagian sekring yang mengalami putus. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau untuk yang sekringnya selalu putus, itu nanti kita sambung lagi ke video selanjutnya karena durasinya terlalu panjang. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.